Jangan sampai kehilangan kesempatan. Hanya karena kamu belum mempersiapkan diri. Pergunakan waktu dengan bijaksana. Sebab sesal kemudian tiada guna. Halo, ketemu kembali di channel yang bikin mules ini. Let's play a Chemi Corner channel. Kali ini, kita akan belajar tentang cara menentukan delta H reaksi atau delta HR. Ada 4 cara yang dapat digunakan, yaitu 1. Menggunakan hukum Hess. 2. Menggunakan data delta HF. 3. Kalorimetri. Dan yang keempat menggunakan data energi ikatan rata-rata. Video ini akan membahas cara penentuan delta HR nomor 1 dan 2. Sedangkan untuk nomor 3 dan 4 akan dibahas pada video bagian kedua. Baiklah, mari kita mulai dari hukum Hess. Dikemukakan oleh Germain Henry Hess, seorang ilmuwan kebangsaan Swiss. Apa itu hukum Hess? Hukum Hess menjelaskan, setiap reaksi kimia memiliki perubahan total entalpi yang tetap dan tidak tergantung pada tahapan atau jalur reaksinya. Jika dirumuskan menjadi persamaan, hukum Hess merumuskan delta HR adalah selisih dari delta HR produk dan reakstan. Mari kita simak pembahasan soal-soal berikut ini. Pada soal, diketahui beberapa persamaan reaksi yang berhubungan dengan persamaan reaksi yang akan kita tentukan delta HR-nya. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah membuat persamaan reaksi yang ingin dicari delta HR-nya. Kemudian, kita tentukan salah satu zat dalam persamaan reaksi itu sebagai patokan. Pada soal ini, kita gunakan CO2 sebagai patokan. Selanjutnya, kita cari dari persamaan yang tersedia. Persamaan mana yang mengandung CO2, dan itu persamaan ketiga. Tetapi masalahnya, di persamaan yang kita inginkan, CO2 ada di sebelah kanan. Sedang pada persamaan ketiga, CO2 ada di sebelah kiri. Karena itu, persamaan ketiga harus kita balik. Ingat, jika persamaan reaksi dibalik, maka nilai delta HR-nya juga dibalik. Dari min 175 menjadi plus 175. Persamaan sudah dibalik. Tetapi jumlah mol CO2 di persamaan yang atas berbeda dengan yang di bawah. Yang atas 1 mol, sedangkan yang bawah 2 mol. Karena itu, persamaan ketiga atau yang bawah harus dibagi dengan 2. Demikian juga dengan delta HR-nya, sehingga menjadi selanjutnya, hasil ini kita catat. Kita cari lagi zat patokan selain CO2. Dan itu adalah C padat. Dari persamaan yang tersedia, persamaan mana yang mengandung C padat? Ternyata itu persamaan kedua. Posisi dan jumlah C padat di persamaan kedua sesuai dengan yang di persamaan yang diinginkan. Sehingga persamaan 2 langsung digunakan. Selanjutnya kita tambahkan dalam catatan kita. Selanjutnya, kita hilangkan zat yang tidak kita ketemukan di persamaan yang diinginkan. Zat itu adalah karbon monoksida atau CO. Kondisi sudah memungkinkan supaya gas CO bisa hilang, karena keduanya ada di kiri dan kanan. Tetapi jumlahnya tidak sama. Supaya jumlahnya sama, maka persamaan yang bawah harus dibagi 2 atau dikalikan setengah. Delta HR-nya juga dibagi 2. Selanjutnya tinggal coret-coret. Tinggal gabungkan persamaan-persamaan itu. Coret-coret lagi. Delta HR-nya dijumlahkan. Jadi delta HR pembentukan gas CO2 pada kondisi ini adalah 1012,5 kilokalori. Kita bahas soal yang kedua. Supaya lebih paham, silahkan bekali diri Anda dengan alat tulis. Tulis semua persamaan yang ada di soal. Let's play
Yang ditanyakan adalah reaksi pembentukan 2 mol gas SO3. Mulai dengan mengambil salah satu zat yang ada pada persamaan reaksi yang ditanyakan dan dipakai sebagai patokan. Kita ambil SO3 sebagai patokan awal. Kita temukan persamaan yang ada SO3-nya, yaitu persamaan 2. Jumlah dan posisinya tepat. Jadi persamaan ini langsung kita gunakan. Maka kita catat dalam catatan kita. Kita lanjutkan dengan zat yang lain. Belerang padat adalah zat patokan selanjutnya. Persamaan 1 mengandung belerang padat. Posisi sudah sesuai, yaitu sama-sama di kiri, tetapi di persamaan yang kita inginkan, jumlahnya 2 mol. Sedang di persamaan yang tersedia, hanya 1 mol. Maka persamaan 1 harus dikalikan 2 menjadi. Selanjutnya, kita tambahkan persamaan baru ini ke catatan kita. Ayo main coret-coret. Delta HR-nya adalah min 710 kJ. Bagaimana? Sudah paham penjelasan tadi? Bila belum, silahkan diputar ulang. Penentuan delta HR dengan hukum Hess memang terkesan rumit. Tetapi bila Anda sudah paham, cara ini terbilang cara yang paling mudah. Selanjutnya, kita akan pelajari cara penentuan delta HR dengan data delta HF. Silahkan simak pembahasan penyelesaian soal berikut. Dari data delta HF yang ada, mengapa delta HF untuk O2 tidak ada? Perlu diingat, delta HF diperoleh dari perhitungan hasil percobaan. Untuk unsur atau molekul unsur, dalam contoh ini O2, tidak pernah dapat dilakukan eksperimen pembentukannya, karena unsur atau molekul unsur terbentuk melalui proses alam, yang sampai saat ini belum dapat ditiru oleh proses di laboratorium. Karena itu, nilai delta H pembentukan untuk unsur dan molekul unsur adalah 0. Sehingga, delta HFO2 tidak ditulis. Delta HR yang harus kita tentukan menurut soal adalah delta HR pembakaran etana. Langkah awalnya adalah menuliskan persamaan reaksi yang ingin kita tentukan delta HR-nya. Langkah berikutnya, kita masukkan data delta HF masing-masing zat ke dalam rumus. Menurut rumus, delta HR adalah selisih dari jumlah delta HF proton atau yang di sebelah kanan dikurangi jumlah delta HF reaktan atau yang di sebelah kiri. Mari kita masukkan delta HF masing-masing zat. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Cermati prosesnya ya. Perhatikan peran koefisien reaksi. Jadi, delta HR dari reaksi pembakaran etana adalah. Ayo, kita bahas soal selanjutnya. Yang dicari adalah delta HR reaksi penetraran KOH oleh H2SO4. Langkah pertama, kita buat persamaan reaksinya. Dalam reaksi, jumlah mol KOH yang bereaksi adalah 2 mol. Sedangkan reaksi penetralan adalah untuk 1 mol KOH. Karena itu, persamaan reaksinya harus dibagi 2 menjadi. Selanjutnya berdasarkan persamaan reaksi ini, data delta HF dimasukkan ke rumus. Delta HR sama dengan jumlah delta HF kanan dikurangi kiri. Jangan lupa dengan koefisien persamaannya. Jadi delta HR, reaksi penetralan KOH oleh H2SO4 pada keadaan ini adalah. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, karena banyak hal baik yang akan menghampiri mereka yang tidak mudah menyerah. See